Teman-teman, bagaimana cara kalian agar bisa tiba di sekolah? Apakah dengan berjalan kaki, menggunakan sepeda motor, ataukah menggunakan mobil? Nah, bagi kalian menggunakan kendaraan bermotor, apakah kalian pernah berpikir dampak dari penggunaan kendaraan bermotor? Tapi sebelumnya, apa sih kendaraan bermotor itu? Menurut KBBI, kendaraan bermotor adalah kendaraan yang memakai mesin atau motor untuk menjalankannya. Nah, kendaraan bermotor mencakup 3 klasifikasi. Kendaraan ringan atau light vehicle, seperti mobil penumpang, oplet dan pick-up. Kendaraan berat atau heavy vehicle, seperti bis dan truk. Dan juga sepeda motor atau motorcycle, seperti sepeda motor roda 2 dan 3. Nah, karena kita telah mengerti apa itu kendaraan bermotor, ayo kita kembali ke pembahasan awal mengenai dampak penggunaan kendaraan bermotor. Menurut United Nations, salah satu dampak terbesar dari penggunaan kendaraan bermotor adalah emisi gas karbon dioksida atau CO2. Emisi gas CO2 menyebabkan apa yang kita kenal dengan efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah suatu kondisi yang menyebabkan gas CO2 merangkap panas bumi dan panas matahari. Efek rumah kaca bisa menyebabkan pemanasan global loh. Psst, kalau kalian sering menonton berita di siaran televisi, kalian pasti tahu kan tentang fenomena mencari es di kutub bumi? Fenomena ini adalah salah satu dampak dari pemanasan global loh. Lalu, apa dampak lainnya? Dampak lainnya mencakup perubahan iklim dan cuaca, hujan asam, naiknya permukaan laut, menipisnya lapisan ozon, dan terganggunya ekologi. Wah, bahaya ya! Tidak hanya itu teman-teman, terganggunya ekologi menyebabkan banyak hewan berimigrasi dari habitat asalnya loh. Ini bisa menyebabkan kepunahan terhadap suatu ras ataupun spesies hewan tertentu. Contohnya seperti beruang kutub yang dimasukkan ke daftar hewan terancam punah oleh International Union of Conservation of Nature atau yang kita sebut sebagai IUCN. Nah, untuk mencari tahu lebih lanjut tentang hubungan emisi CO2 oleh kendaraan bermotor dan lingkungan, ayo kita mempelajari studi kasus yang berlokasi di Jembatan Teluk Kendari di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Berikut adalah metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Menurut jurnal yang ditulis oleh 3 mahasiswa Universitas Negeri Malang jurusan Teknik Sipil, per jamnya terdapat 4.148 unit kendaraan yang melewati 4 ruas jalan di sekitar Jembatan Teluk Kendari. Dari 4.148 unit kendaraan ini, emisi CO2 yang terhitung adalah sekitar 337,09 kg per jam. Berarti satu unit kendaraan dapat mengemisikan sekitar 1,95 kg CO2 per harinya, dan ini sama dengan sekitar 0,7 ton CO2 per tahunnya loh. Lalu seperti yang kita ketahui, salah satu kontributor terbesar dalam menyerapkan gas CO2 adalah pepohonan. Jadi berapa banyak CO2 yang bisa diserap oleh satu pohon ya? Dalam jurnal tersebut, terdapat 160 unit pohon di sekitar kawasan Jembatan Teluk Kendari dengan daya serap 42,291 kg CO2 per jam. Artinya, dalam satu hari, satu pohon dapat menyerap sebanyak 6,3 kg CO2. Berarti, lebih banyak penyerapannya dong dibanding emisinya. Buktinya, satu pohon bisa menyerap emisi CO2 dari sekitar 3 kendaraan bermotor. Salah teman-teman. Ayo kita lihat perbandingan unit kendaraan bermotor dan pepohonan Jembatan Teluk Kendari. Ternyata bila dikalkulasi, dengan emisi CO2 sebanyak 337,09 kg per jam oleh 4.148 unit kendaraan bermotor, hanya terdapat 160 pohon dengan daya serap 42,0421 kg CO2 per jamnya secara keseluruhan loh. Ini artinya kita membutuhkan sekitar 1.123 pohon lagi untuk penyeimbangan total emisi CO2 dan penyerapannya. Banyak juga ya. Nah, ternyata banyak cara lain untuk memerangi perubahan iklim terhadap CO2 loh. Sesuai dari apa yang kita kaji di bagian sebelumnya, kita bisa menanam lebih banyak pohon untuk membantu penyerapan gas CO2. Selain itu, kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan cara berjalan kaki, mengendarai sepeda, maupun menggunakan kendaraan umum. Jika kita tidak bertindak sesegera mungkin dan membiarkan situasi saat ini di mana dinding es Antartika meluruh, maka di masa mendatang dapat diprediksikan bahwa kita akan kehilangan beberapa spesies seperti anjing laut, paur, beruang kutub, penguin, dan organisme lainnya yang menduduki daerah dingin. Semoga video ini bermanfaat dan menambah kesadaran kita semua untuk menjaga lingkungan hidup ya. Sampai jumpa lagi teman-teman.